sesi kali ini kita akan membahas tentang export marketing. Export marketing itu di mana dilakukan proses bukan hanya untuk mencari buyers atau importers, tapi juga bagaimana bisa meningkatkan value dari perusahaan atau produk atau jasa yang kita tawarkan. Lalu dari sini maka kita harus membuat dengan planning yang sangat jelas, karena ekspor yang kita lakukan adalah bukan hanya di negara kita, tetapi kita juga lakukan secara global atau secara internasional. Maka biasanya ada beberapa hal yang kesalahan dalam ekspor marketing. Yang pertama adalah ketidaktahuan kita terhadap produk. Yang kedua adalah ketidaktahuan kita terhadap negara tujuan. Ketiga adalah tidak mengetahui data statistik atau demand dari negara tersebut. Lalu resource-nya, dan yang terakhir adalah dari regulasinya. Sehingga dalam marketing ini bisa menjadi gagal ketika kita tidak melihat pada hal-hal tersebut. Maka dalam hal ini market research menjadi sangat penting dalam melakukan ekspor marketing ke negara tujuan. Sehingga di sini kita dapat membantu buyers ataupun sellers dalam memenuhi decision-nya dia untuk membeli barang. Maka ketika kita melakukan ekspor marketing secara global, maka ada beberapa hal yang kita harus ketahui adalah kenapa perusahaan itu perlu melakukan ekspor marketing. Pertama adalah profitability, adalah untuk mendapatkan expand profit yang jauh lebih besar. Lalu yang kedua adalah growth, untuk perkembangan perusahaan yang jauh lebih berkembang ke depannya. Sehingga di sini pendewasaan bagi perusahaan dan portfolio dari perusahaan bisa didapat dengan baik. Lalu yang ketiga adalah achieving economies of scale. Di sini adalah supaya kita bisa mendapatkan skala market di luar dengan cukup besar. Lalu yang keempat adalah risikonya yang lebih mengecil. Artinya ketika kita menyebarkan perusahaan di luar, kita menempatkan banyak telur di banyak basket atau banyak telur di banyak keranjang. Maksudnya adalah supaya kita tidak hanya bermain di satu perusahaan atau satu komoditas saja, sehingga kita bisa dapat menyebarkan probabilitas perusahaan kita di mancanegara. Lalu berikutnya adalah untuk uniqueness dari produk dan service kita. Jadi sehingga ketika kita memiliki satu uniqueness atau satu diferensiasi produk di mancanegara, maka itu yang kita bisa kunci. Contohnya misalnya kita bisa lihat bagaimana Indofood untuk menyebarkan Indomie-nya ke seluruh dunia, tapi tentunya regulasi dari pemerintah pun juga menjadi hambatan bagi Indomie, sehingga mereka harus menyesuaikan kandungan dari Indomie itu tersebut, sehingga baik pun juga dari packaging pun juga semua dirubah. Sehingga hal-hal ini kita mempunyai satu uniqueness, dan kita menggunakan uniqueness itu menjadi kelebihan, dan kita bisa menggunakan menjadi expand di negara-negara yang lainnya. Lalu berikutnya adalah adanya market opportunities untuk melihat ke life cycle-nya. Kita bisa lihat mungkin life cycle atau demand di kita itu sudah menurun, tetapi bisa saja di luar negeri itu sedang berkembang. Jadi ini untuk meningkatkan bagaimana market share-nya kita bisa berada di luar negeri itu jauh lebih baik. Sehingga di sini kita melihat adanya cost yang jauh lebih murah dibandingkan dengan risiko yang ada jika hanya ada di Indonesia saja. Itulah makanya kenapa kita harus membuat ekspor marketing di luar negeri.